Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Di pagi hari ini kita akan membaca kebenaran firman Tuhan, tapi sebelumnya mari kita berdoa. Segala puji, hormat, kemuliaan kami berikan buat Bapa di surga. Karena begitu besar kasih dan anugerah-Mu Tuhan, maka kami ada sampai di pagi hari ini. Dan ini bukti penyertaan Tuhan bagi kami. Urapan-Mu mengalir bagi kami semua, bagi hamba-Mu ya Tuhan. Sehingga sampai kepada jemaat Tuhan, semua kami bisa mengerti dan memahami setiap kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini terambil di dalam Habakuk 3 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-19. Habakuk 3 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-19. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini dengan judul tetap bersukacita dan mengucap syukur di dalam keadaan apapun. Tetap bersukacita dan mengucap syukur dalam keadaan apapun. Kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini di dalam Habakuk 3 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-19, yaitu tetap bersukacita dan mengucap syukur dalam keadaan apapun. Bagaimana kita tetap mengucap syukur dan bagaimana kita tetap bersukacita di dalam keadaan yang sulit, di dalam keadaan yang terjepit sekalipun. Ada 3 hal. Yang pertama yaitu berdoa kepada Tuhan. Kalau kita baca di dalam perikop pasal 3 ini doa Nabi Habakuk. Habakuk berdoa kepada Allah karena dalam bangsanya, dalam kitab Habakuk pasal 3 ini disebutkan bahwa Nabi Habakuk berdoa dengan nada ratapan, hal yang tidak ditulis di pasal-pasal sebelumnya. Awalnya Nabi Habakuk tidak mengerti maksud Tuhan yang sepertinya menutup mata terhadap bangsanya, terhadap kefasikan, serta membiarkan bangsanya ditindas oleh bangsa lain. Namun Nabi Habakuk datang berdoa kepada Tuhan. Nabi Habakuk datang berdoa kepada Tuhan dan akhirnya terjawab sudah pergumulan Nabi Habakuk selama ini, bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan dan meninggalkan orang-orang yang hidup benar di hadapan Tuhan. Karena itu meski di dalam kegelapan masih melengkupi bangsanya, Habakuk tidak membiarkan dirinya larut di dalam kepedihan yang berkepanjangan. Sehingga dia datang berdoa kepada Tuhan. Dia meminta supaya Allah menjawab doanya selama ini. Dia datang berdoa kepada Allah karena dia tahu Allah yang dia sembah, Allah yang luar biasa, Allah yang mampu mendengar setiap doanya. Tidak beda jauh bangsa Nabi Habakuk dengan kita yang ada saat ini, keadaan kita saat ini, situasi kita saat ini yang sedang kita hadapi, yaitu pandemi COVID-19. Kita di dalam keadaan yang sulit, kita di dalam keadaan yang sukar. Namun bagaimana kita tetap mengucap syukur, bagaimana kita tetap bersukacita, yaitu lakukanlah seperti Nabi Habakuk. Dia datang berdoa kepada Tuhan, dia datang meminta petunjuk kepada Allah, sehingga Nabi Habakuk mengerti rencana Tuhan bagi bangsanya. Sebegitu juga dengan kita sebagai umat Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita datang berdoa kepada Bapa di surga, sehingga kita bisa mengerti dalam keadaan situasi yang saat ini kita hadapi bersama-sama, sehingga kita bisa mengerti bahwa apa yang terjadi di muka bumi ini semuanya atas izin Tuhan. Dengan doa kita mampu menghadapi
keadaan sesulit apapun. Karena kita tahu dalam Efesus 3 ayat 20 firman Tuhan katakan, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan. Ingat, Tuhan jauh dan mampu melakukan lebih banyak dengan apa yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Jadi kalau kita mampu berdoa di dalam keadaan sulit sekalipun, ingat, kuasa Tuhan itu mampu membuat kita tetap kuat di dalam Tuhan. Kuasa doanya itu mampu mengubah segala-galanya, mampu mengubah keadaan kita seperti saat ini. Begitu juga dengan Nabi Habakuk, karena doanya Allah mampu membuat dia tetap bersuka cita. Karena firman Tuhan katakan, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun itu mengecewakan, kambing domba terhalau dari kurungan, tidak ada makanan, namun Nabi Habakuk tetap bersuka cita. Nabi Habakuk tetap bersyukur dalam keadaannya, karena dia datang berdoa kepada Tuhan. Dengan doa mampu mengubah keadaan sesulit apapun. Yang kedua, bagaimana kita tetap bersuka cita dan mengucap syukur di dalam keadaan sesulit apapun. Yang kedua, firman Tuhan katakan, fokus kepada Tuhan dan bukan kepada keadaan dan atau situasi yang kita hadapi. Fokus kepada Tuhan dan bukan pada masalah atau pada situasi yang kita hadapi. Oleh karena itu Nabi Habakuk berketetapan hati. Nabi Habakuk berketetapan hati untuk tetap mengarahkan pandangan kepada Tuhan yang dia percayai, yaitu Allah yang maha besar, dan kekuatan kuasanya itu mampu menopang Nabi Habakuk. Dan Habakuk mempercayai janji firman-Nya. Ini bukanlah perkara yang mudah, diperlukan iman dan penyerahan diri penuh kepada Allah. Kalau kita mampu fokus kepada firman Tuhan, kalau kita mampu dan fokus kepada janji firman-Nya, maka firman Tuhan katakan, dengan mata iman Nabi Habakuk mampu tetap bersuka cita. Begitu juga dengan kita. Dengan mata iman kita mampu melihat jauh ke depan, melampaui apa yang kita pikirkan, apa yang kita doakan. Dan kuasa Allah itu mampu mengubah kehidupan kita, mampu mengubah keadaan sesulit apapun yang kita hadapi saat ini. Jadi jangan pernah takut, jangan pernah kita lemah oleh keadaan, situasi kondisi yang saat ini kita hadapi, yaitu pandemi COVID-19. Karena kita tahu dan kita percaya, orang-orang yang tetap bersuka cita adalah orang-orang yang tetap ada di dalam lindungannya Allah. Dan di sini firman Tuhan katakan, ketika kita fokus kepada Tuhan dan bukan kepada masalah atau situasi yang ada dan saat ini, maka ayat 17 dengan ayat yang ke-18 ini, walaupun itu tidak ada keadaan yang mampu mengubah mereka, namun mereka tetap bersuka cita. Walau pohon ara tidak berbuah, seakan-akan tidak ada tanda-tanda kehidupan, namun Nabi Habakuk tetap fokus kepada janji Tuhan. Nabi Habakuk tetap fokus kepada firman-Nya, kepada kuasa Allah-Nya yang dia sembah. Dan ini adalah bukti kedewasaan rohani. Ketika kita melihat keadaan sulit, tetapi ketika kita fokus kepada Tuhan, ini adalah bukti kedewasaan rohani kita. Sekalipun situasi tidak mendukung, namun Nabi Habakuk masih tetap bisa bersuka cita dan mengucap syukur di dalam keadaan apapun. Ini iman yang sejati, tidak pernah terpengaruh situasi dan kondisi. Keadaan arah pandangannya selalu tertuju kepada Allah. Ingat, Allah yang kita percayai itu Allah yang penuh kuasa. Dan mari dengan iman yang ada pada kita pegang teguh iman itu, dan kita memandang keadaan situasi saat ini dengan fokus kepada kuasa Tuhan,
dengan fokus kepada janji Tuhan, dengan fokus kepada firman-Nya yang memberikan kita kehidupan. Jadi masihkah kita meragukan Tuhan ketika kita menghadapi tantangan sesulit apapun? Masihkah kita ragu tentang janji Tuhan di saat kita menghadapi situasi yang mungkin seakan-akan tidak ada jalan keluar, seakan-akan tidak ada jawaban? Namun bukankah situasi dan kondisi ini seharusnya tidak dapat merampas sukacita yang telah diberikan Tuhan kepada kita? Jadi kita tetap harus bersukacita di dalam keadaan apapun. Seperti Nabi Habakuk. Bahkan firman Tuhan katakan dalam Ulangan 31 ayat 6. Jadilah kuat dan penuh keberanian. Janganlah takut dan janganlah gentar akan mereka. Karena Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan bersamamu. Dia tidak akan mengecewakan atau meninggalkan kita. Ingat, firman Tuhan katakan, jadilah kita orang-orang yang kuat di dalam Tuhan. Jadilah kita sebagai orang-orang pemenang, orang-orang yang berani, karena Allah memberikan kita roh keberanian. Dan janganlah gentar dengan situasi kondisi yang saat ini kita hadapi. Jangan khawatir, tetapi peganglah janji Tuhan. Disinilah letak kita mampu mengucap syukur. Kalau kita mampu mengucap syukur, itu tandanya iman kita semakin kuat di dalam Tuhan. Kalau kita mampu bersukacita di dalam keadaan sesulit apapun, itu tandanya iman kita semakin dewasa di dalam Tuhan. Dan kita mampu menghadapi dan kita mampu berkata, Allah yang aku sembah adalah Allah yang penuh kuasa. Allah yang aku percayai adalah Allah yang sanggup mengubah keadaan kita. Dan Allah yang aku percayai adalah Allah yang sanggup membawa kita kepada sebuah kemenangan lepas kemenangan. Yang ketiga, bagaimana kita tetap bersukacita dan mengucap syukur di dalam keadaan apapun. Yang ketiga, mengandalkan Tuhan. Ingat firman Tuhan katakan begini. Kita tetap mengandalkan Tuhan di dalam situasi keadaan apapun. Firman Tuhan katakan, orang yang mengandalkan Tuhan, dia akan hidup seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang akar-akarnya merambat dan daunnya tidak akan pernah layu, dan setiap musim dia tetap menghasilkan buah yang baik. Jadi kalau kita mengandalkan Tuhan, maka keadaan apapun yang kita hadapi, kita tetap mampu menghadapi itu. Karena Allah yang berkata, Allah tetap membuat kaki kita seperti kaki rusa yang tidak pernah tergoyahkan oleh apapun. Dan Allah yang kita percayai, firman Tuhan katakan, Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukit. Ingat, Allah yang kita andalkan, Allah yang tidak pernah mengecewakan kita. Allah yang kita andalkan, Allah yang mampu melindungi kita semua. Allah yang kita andalkan, Allah yang sanggup mendengar setiap doa-doa kita. Allah yang kita andalkan di dalam situasi kondisi apapun. Allah yang mampu menyatakan kasih dan anugerahnya kepada setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Karena dari sinilah kita bisa melihat bahwa Allah tidak akan pernah mengecewakan orang-orang yang tetap mengandalkan Tuhan. Allah tidak pernah meninggalkan orang-orang yang terus tekun mencari Tuhan, orang-orang yang terus mengandalkan Tuhan. Bahkan di dalam Mazmur 62 ayat ke-8, ketika kita mengandalkan Tuhan di dalam situasi kondisi apapun, berarti kita tetap mempercayakan tentang keadaan kita, mempercayakan tentang situasi kita kepada Tuhan. Mengandalkan Tuhan berarti kita sungguh-sungguh percaya kuasanya. Mengandalkan Tuhan berarti kita sungguh-sungguh mempercayai atas janji-janjinya yang telah menghidupkan kita sampai hari ini. Mazmur 60 ayat 8 firman Tuhan katakan, percayalah kepada Tuhan setiap waktu. Berarti dalam keadaan senang,
dalam keadaan susah, dalam keadaan situasi sulit, dalam keadaan apapun kita, firman Tuhan katakan percayalah kepada Tuhan setiap waktu. Hai umatku, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Artinya ketika kita mengandalkan Tuhan, berarti kita mempercayakan kepadanya setiap kehidupan kita dari waktu ke waktu. Dan firman Tuhan katakan, percayalah hai umat Tuhan, curahkanlah hati kita kepada Tuhan. Dan Allah yang kita percayai adalah Allah tempat perlindungan bagi kita. Ingat, namun aku akan bersorak-sorak. Namun Habakuk katakan dalam ayat yang ke-18, walau situasi kondisi apapun yang dia hadapi, tidak beda jauh dengan kita yang kita hadapi saat ini, namun marilah kita belajar seperti Nabi Habakuk. Dia berkata, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang telah menyelamatkan aku. Ini bukti iman yang hidup. Ini bukti iman yang tetap mengandalkan Tuhan, iman yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Dan ini bukti iman yang selalu menghidupkan kita. Dan sampai hari ini kita tetap percaya kasih Tuhan, anugerah Tuhan tetap ada bagi kita semua. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tak habis-habisnya ya Tuhan, kami mengucap syukur, banyak terima kasih atas kasih anugerah Tuhan, atas rahmat-Mu Tuhan yang selalu baru, yang selalu melingkupi setiap kehidupan kami. Bapa, kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan di pagi hari ini. Mari Tuhan Yesus, Allah Roh Kudus, artikan firman Tuhan ini lebih dalam lagi, lebih jauh lagi bagi kami semua, bagi seluruh jemaat Gepam Kota, sehingga ya Tuhan, kami tidak akan tawar hati, kami tidak akan gentar, kami tidak akan takut, kami tidak akan kecewa dengan keadaan apapun yang sedang kita hadapi, yaitu pandemi COVID-19. Namun kami tetap percaya Tuhan, bahwa Allah yang kami percayai adalah Allah yang luar biasa, Allah yang mampu menolong kami, Allah yang mampu menjawab doa kami, Allah yang mampu kami andalkan di dalam situasi kondisi saat ini. Tuhan Yesus, hamba menyerahkan Tuhan pelayanan kami di gereja Gepam Kota, mulai dari Ibu Gembala, hamba-hamba Tuhan, majelis, pelayan-pelayan Tuhan. Mari Tuhan Yesus, pakailah kami Tuhan seturut dengan kehendak-Mu Bapa. Pakailah kami Tuhan sesuai dengan kasih karunia-Mu yang Kau anugerahkan bagi kami pribadi lepas pribadi. Supaya Tuhan Yesus, kami mampu melakukan tugas tanggung jawab kami yang sudah dipercayakan oleh Tuhan dengan benar di hadapan Tuhan, dengan setia di hadapan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan Bapa, Engkau berkati pelayanan kami di gereja Gepam Kota ini. Engkau memberkati Tuhan apapun Tuhan Yesus yang kami gumuli saat ini. Allah Roh Kudus mampu mendengar, dan Allah Roh Kudus mampu menjaga dan menyertai setiap kehidupan kami semua. Hamba menyerahkan seluruh jemaat Gepam Kota Tuhan Yesus, mulai dari kandungan ibu sampai berlanjut usia. Bapa, tolong kami, lingkupi kami, tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Dalam situasi kondisi saat ini kami hamba minta Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, meteraikan kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan, sehingga segala sakit, penyakit, virus, wabah apapun itu tidak akan menimpa kami semua, umat yang percaya kepada Tuhan. Karena kami sudah dijaga dan dilindungi oleh Tuhan Yesus. Dan Bapa, aku menyerahkan Tuhan, baik jemaat yang sakit, Engkau sembuhkan dalam nama Yesus. Baik jemaat di dalam kebimbangan mereka ya Tuhan. Bapa, hamba minta Tuhan, Engkau tetapkan iman percaya mereka ya Bapa. Biarlah mata iman mereka tetap memandang kepada Tuhan, karena dari Tuhanlah datang pertolongan. Bapa, aku menyerahkan ya Tuhan, bagi semua jemaat Gepam Kota yang berhari ulang tahun di sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus berkati mereka dengan berkat kesehatan, berkat kekuatan, berkat umur panjang. Berkati mereka dengan umur yang baru. Biarlah mereka semakin kuat di dalam Tuhan, semakin memuji Tuhan, semakin suka untuk membaca kebenaran firman-Mu. Dan Tuhan, hamba berdoa ya Tuhan, bagi bangsa dan negara kami. Tuhan Yesus, tolong Tuhan dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini Tuhan.
Biarlah presiden, wakil presiden, menteri-menteri, aparat-aparat, Allah Roh Kudus bekerja sama dengan mereka. Beri mereka roh kebijaksanaan. Beri mereka Tuhan akal budi ya Bapa. Sehingga ya Tuhan apapun yang mereka ambil, keputusan apapun, Allah Roh Kudus bertanggung jawab juga bersama-sama dengan mereka. Dan mereka mampu Tuhan membawa semua umat Tuhan yang ada di bangsa dan negara ini semakin kuat di dalam Tuhan. Tak lupa juga Tuhan hamba berdoa sampai kepada provinsi kami, kota kami ini Tuhan Yesus, gubernur, wakil gubernur, bahkan Tuhan wali kota, wakil wali kota, aparat-aparat, semua Tuhan yang terlibat di bangsa dan negara kami sampai kepada kota dan provinsi kami ini. Allah Roh Kudus mampukan mereka ya Tuhan untuk tetap ada di dalam situasi kondisi saat ini. Dan Tuhan hamba berdoa ya Bapa bagi tim medis, para dokter, suster, bahkan tempat-tempat orang-orang yang sakit di rumah sakit, di mana saja mereka berada. Tuhan Engkau jamah mereka yang sakit Bapa. Engkau pulihkan keadaan mereka. Apapun yang mereka butuhkan, makan, minum, pakai, dalam nama Yesus Tuhan Engkau jawab mereka. Dan biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan. Ketika mereka sembuh dari segala sakit penyakit, Tuhan biarlah mereka semua tetap memuji dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus bagi semua jemaat GEPAM Kota yang akan kami memberikan persembahan, persepuluhan, bahkan persembahan-persembahan apapun yang mereka berikan kepada Tuhan. Mari Tuhan Yesus Engkau memberkati rumah tangga mereka, Engkau memberkati pekerjaan mereka, Engkau memberkati seluruh jemaat GEPAM Kota, baik di dalam pekerjaan, baik di dalam usaha bisnis mereka, baik di dalam apapun yang mereka kerjakan, dalam nama Yesus Tuhan. Allah memberkati seluruh jemaat GEPAM Kota, keluarga rumah tangga kami, keturunan yang diberkati Tuhan. Bahkan perbendaharaan mereka diberkati Tuhan, lumbung-lumbung mereka diberkati Tuhan. Dan pada akhirnya ya Bapa, kami akan berpisah satu sama yang lain. Mari Tuhan Yesus, hamba minta Engkau Allah memberkati kami semua di pagi hari ini. Dan terimalah berkat Tuhan, berkat kasih karunia dan damai sejahtera daripada Tuhan akan mengalir bagi seluruh jemaat GEPAM Kota, menjaga dan melindungi kami, memelihara kami, memberkati semua yang kami kerjakan, diberkati Tuhan mulai hari ini terus kekal sampai selama-lamanya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom. Ibadah di pagi hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua, amin.